Bayangkan dunia di mana kebersihan bukan hanya terlihat, tapi terasa. Di mana setiap ruang mencerminkan kesadaran dan setiap tindakan mencerminkan kepedulian. Kami percaya disiplin dimulai dari hal yang paling sederhana. Menjaga kebersihan, merawat kerapihan, dan hidup dengan penuh tanggung jawab. Dari meja belajar yang rapi, tempat sampah yang digunakan dengan benar, hingga lingkungan sekolah yang terjaga setiap harinya. Kami tidak hanya belajar memilah sampah, tapi juga merapikan ruang tempat kami beraktivitas. Karena lingkungan yang bersih menciptakan pikiran yang jernih. Inilah langkah-langkah kecil kami, bukan untuk sekadar tampil baik, tapi untuk hidup lebih bijak. Karena gaya hidup berkelanjutan bukan hanya tentang alam, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai ruang di sekitar kita. Dan ini upaya kami. Upaya kecil untuk dampak besar bagi masa depan. Hari ke-1, kita membuat kesepakatan kelas, pembagian kelompok, dan mengerjakan LKPD. Hari kedua, kita menonton video, mengerjakan LKPD, yaitu mencari informasi tentang definisi sampah, latar belakang, dan bentuk permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekitar. Lalu, kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk poster. Hari ketiga, kita mengerjakan LKPD, yaitu mengelompokkan jenis sampah 3R, lalu mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk poster. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025. Pada hari tersebut, kami bersama kelompok melakukan pengamatan terhadap pekarangan belakang sekolah. Area pekarangan belakang terlihat kumuh akibat tumbuhnya rumput liar dan semak belukar yang tidak teratur. Selain itu, terdapat sampah plastik seperti botol dan pembungkus makanan yang berserakan. Lahan juga tampak tidak terawat dan belum dimanfaatkan untuk kegiatan penghijauan atau pertanian sekolah. Beberapa solusi pun dirumuskan, seperti pemasangan papan peringatan, larangan membuang sampah sembarangan, penjadwalan perawatan rutin pekarangan, pelibatan warga sekolah dalam menjaga kebersihan, serta pembuatan program adopsi tanaman yang melibatkan tanggung jawab setiap kelompok terhadap tanaman yang mereka tanam. Pada hari ke-7, kami melaksanakan dan mengevaluasi hasil rancangan proyeknya mengenai kebersihan dan kerapihan lingkungan seperti membersihkan halaman belakang sekolah dan membersihkan ruangan kelas. Pada hari pertama, kami membuat kesepakatan kelas, membentuk kelompok, dan mengerjakan LKPD. Pada hari kedua, kami menonton video-video tentang permasalahan yang timbul di lingkungan sekitar kami. Pada hari ketiga, sesuai kesepakatan kelas, untuk mengurangi sampah plastik, kami membawa tumbler dari rumah masing-masing. Pada hari keempat, kami membersihkan halaman belakang kelas dari sampah yang tak dapat terurai dan rumput liar. Pada hari kelima, kami memanfaatkan lahan seperti menanam pohon jeruk. Pada hari keenam, kami mengisi LKPD dan mempresentasikan hasil kerja yang sudah didiskusikan dengan kelompok kami. Pada hari ketujuh, kami mengumpulkan botol bekas dan dicat untuk melakukan prinsip recycle. Pertama, kegiatan kelompok kami yaitu berkontribusi dalam diskusi kelas untuk menentukan kesepakatan kelas, meliputi aspek kebersihan, kerapihan, kedisiplinan, serta kenyamanan. Selain itu, kami juga menggali informasi mengenai kesadaran peduli lingkungan alam dari berbagai artikel dan video. Pada hari kedua, kelompok kami menggali informasi mengenai definisi sampah, latar belakang sampah, serta mengidentifikasi masalah sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Pada hari ketiga, kegiatan kelompok kami yaitu menggali informasi mengenai pengertian dan contoh perilaku dari prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Selain itu, kami juga mengelompokkan jenis sampah dan memilih proses sampah dari 3R. Setelah kami menemukan informasi yang dibutuhkan, kami membuat file materi yang digunakan untuk presentasi. Hari keempat hingga hari keenam, kelompok kami sudah mulai berupaya untuk membantu mengurangi sampah dengan membawa alat makan ramah lingkungan. Selain itu juga, kami melakukan aksi membersihkan lahan yang dipenuhi sampah yang tak dapat terurai dan rumput liar. Pada hari kelima, kelompok kami melakukan kegiatan pemanfaatan lahan belakang kelas yang sudah bersih dari segala jenis sampah dengan melakukan penanaman kembali. Setelah penanaman selesai, kami lanjut mengidentifikasi atau mengamati lokasi di sekitar yang memiliki masalah kebersihan.
Pada hari ke-6, kelompok kami melakukan kegiatan bersih-bersih di pagi hari dan wali kelas mulai memberikan evaluasi mengenai hal apa saja yang sudah kelas kami lakukan. Kemudian, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai proyek mengenai kebersihan dan kerapihan lingkungan. Kegiatan kebersihan dan kerapihan lingkungan yang telah kelas kami lakukan antara lain yang pertama melakukan pembersihan halaman kelas kami secara bersama-sama, yang kedua memaksimalkan metode 3R seperti membuat sampah khusus plastik dari kardus bekas dan membuat tempat pensil dari botol plastik bekas. Pada hari ke-7 atau hari terakhir, kelas 10F melakukan kegiatan membersihkan dan merapikan area sekitar kelas dan juga melakukan sedikit dekorasi guna untuk diadakan adanya gelar karya P5 dan murid kelas 10F bekerja sama dalam kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut terlaksana dengan lancar dan efisien. Pada hari pertama, kami menentukan kesepakatan. Pada hari pertama proyek dilakukan kesepakatan belajar untuk menciptakan kedisiplinan dan untuk melancarkan kegiatan pembelajaran. Setelah menentukan kesepakatan belajar, kemudian siswa dan guru melakukan kesepakatan penilaian. Setelah semua kesepakatan terlaksana, kemudian hal yang dilakukan adalah menggali informasi mengenai kesadaran peduli lingkungan alam dengan cara menonton video YouTube yang telah tertera di lembar kerja peserta didik dan menyimpulkan informasi yang didapat dari video tersebut. Pada hari kedua, menganalisis dan mendiskusikan permasalahan sampah di lingkungan sekolah. Pada hari kedua, siswa mengerjakan lembar kerja individu untuk mendefinisikan apa itu sampah dan siswa juga diskusi untuk menganalisis permasalahan sampah yang berada di lingkungan sekolah kami dan dipresentasikan. Pada hari ketiga, kami menentukan cara yang tepat dalam memproses sampah berdasarkan data infografik melalui 3R. Pada hari ketiga, kami mencari solusi atas permasalahan sampah yang kami temukan di hari sebelumnya dengan menggunakan metode 3R. Selanjutnya, di hari keempat, aksi bersih-bersih dan menemukan masalah. Kegiatan dimulai dengan membersihkan lingkungan sekolah. Kami membersihkan halaman belakang kelas. Saat melakukan kegiatan ini, kami menemukan banyak sekali sampah, terutama botol plastik bekas minuman. Hal ini membuat kami menyadari bahwa sampah plastik merupakan masalah utama di lingkungan sekolah yang harus segera ditangani. Pada hari kelima, yaitu diskusi dan pengumpulan bahan. Setelah menemukan permasalahan, kami melakukan diskusi kelompok untuk mencari solusi. Dari hasil diskusi, kami sepakat untuk mendaur ulang botol plastik menjadi lampion. Kami mulai mengumpulkan botol plastik bekas, mencucinya agar bersih, dan mempersiapkan alat serta bahan seperti cat, gunting, benang, dan balon untuk proses pembuatan lampion. Kami juga tak lupa memanfaatkan lahan kosong di belakang halaman kelas untuk dijadikan lahan tanaman baru. Pada hari ke-6, proses pembuatan lampion. Kami mulai berkreasi dengan botol-botol plastik yang telah dikumpulkan. Botol dicat, dihias, dan dibentuk sedemikian rupa agar menjadi lampion yang menarik dan estetik. Kami juga mendokumentasikan proses perubahan botol plastik dari sampah menjadi barang bernilai guna sebagai bagian dari dokumentasi before after. Dan hari terakhir yaitu penyelesaian dan penyempurnaan. Pada hari ke-7, kami melanjutkan dan menyelesaikan lampion yang belum sempat selesai di hari sebelumnya dan memeriksa hasil akhir agar siap ditampilkan. Kegiatan ini juga melatih kesabaran dan kerjasama dalam kelompok. Di hari pertama, kami membuat peraturan kesepakatan kelas sampai 5. Lalu di hari kedua, kami mengetahui jenis-jenis sampah, reuse, recycle, dan reduce yang ada di lingkungan sekolah, lalu mendiskusikan hasil informasi dari kelompok masing-masing. Di hari ketiga, kami mengetahui manfaat sampah, reuse, recycle, dan reduce seperti bisa dijadikan daur ulang. Lalu di hari keempat, kami mengetahui jenis-jenis sampahnya dan mengintrospeksi diri agar lebih bersih. Di hari kelima, kami melakukan aksi nyata seperti membersihkan depan kelas, lalu membersihkan wastafel yang berlumut dan kotor. Di hari ke-6, kami mulai mempersiapkan untuk kerajinan sampah 3R. Lalu setiap kelompok memilih salah satu dari 3R tersebut. Dari ke-7, kami membentuk botol menjadi pot bunga, memberinya tanah bunga, daun, atau menghias pot botol tersebut. Di tanggal 4, kelompok kami menemukan area saluran tertutup yang kotor dan licin. Kondisi ini cukup membahayakan, sehingga kami melakukan aksi bersih-bersih menggunakan alat-alat sederhana. Area tersebut dibersihkan dari daun kering dan
sebagian lumut sehingga lebih aman lalui dan terlihat lebih rapi. Solusi yang kami usulkan adalah membersihkan rutin untuk mencegah lumut menumpuk. Lalu dapat dilihat bahwa area yang sebelumnya dipenuhi daun kering dan lumut tebal sudah dibersihkan. Permukaan lantai beton tampak lebih terang meskipun masih terdapat sedikit lumut yang menempel. Pembersihan ini membuat area tersebut terlihat lebih rapi dan aman untuk dilalui. Ketika proyek ini selesai di sekolah, kami membawanya pulang ke rumah. Kami mulai dari kamar tidur sendiri, dari ruang-ruang kecil kami. Merapikan tempat tidur setiap pagi, meletakkan barang pada tempatnya. Kami belajar bahwa menjaga kebersihan dan kerapihan bukan hanya tugas orang dewasa, tapi kebiasaan yang harus dibentuk sejak dini. Di rumah, kami menyapu halaman, memilah sampah dari dapur, menjemur pakaian, hingga turut hadir di dapur. Kami mengajak keluarga untuk ikut terlibat, karena lingkungan bersih dan rapi dimulai dari rumah yang peduli. Dan ketika lingkungan terjaga, ketika semua mulai ada pada tempatnya, kami merasa lega. Ini bukan sesuatu yang rumit, cukup dimulai dari menjaga ruang tempat kita berpijak dan menjaga kebiasaan agar tetap tertata. Pada penghujung kegiatan P5 bertemakan gaya hidup berkelanjutan, kami juga membuat sosialisasi berupa poster yang berjudul Sampahmu Tanggung Jawabmu, yang disebarluaskan melalui sosial media yaitu pada laman Instagram Xfortune. Poster yang kami sebarluaskan mengajak warga Samakta untuk anti malas untuk membuang sampah, karena lingkungan sekolah yang bersih mencerminkan kesadaran warga sekolahnya terhadap kebiasaan bersih dan rapi. Maka, dari hal-hal ini, kami belajar bahwa menjaga bumi dan masa depan bukan soal hal besar, tapi tentang bagaimana kita membersihkan meja setelah digunakan, merapikan kelas setelah belajar, dan tidak membiarkan sampah menumpuk tanpa tanggung jawab. Kami sadar bahwa hidup bersih dan rapi bukan sekadar kebiasaan baik, tapi fondasi dari gaya hidup berkelanjutan. Karena jika kita bisa menjaga ruang kecil milik kita, maka kita pun bisa menjaga bumi yang lebih besar, dunia yang luas. Dari kebiasaan yang konsisten, tumbuh karakter yang bertanggung jawab. Dan dari karakter itulah lahir masa depan yang lebih baik. Maka, mari kita terus melangkah bersama, menjaga kebersihan, merawat kerapihan, dan menyelamatkan bumi dan masa depan kita. Mulai dari hal terkecil yang bisa kita upayakan bersama.